Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali belajar di tema 8, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran kelima. Di rumah belajar sungguh-sungguh ya, dan ingat minta selalu ditemani oleh ayah bunda atau kakak kalian. Kalau pagi ini tidak bisa menemani, kalian bisa belajar sendiri, kemudian nanti malam ketika ayah atau bunda pulang ke rumah dan terlihat tidak capek, minta untuk diajari kembali. Begitu ya. Anak-anakku semua, kegiatan awal kita pada pagi hari ini seperti biasa, kalian siapkan buku tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, halaman 35. Mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama nanti kalian semua dapat menemukan penggunaan tanda tanya sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan tepat. Yang kedua, nanti kalian semua dapat memberikan contoh kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman teman di sekolah. Dan yang ketiga, nanti kalian semua dapat menjelaskan penggunaan gerak menekuk dalam bentuk permainan di air. Seperti apa ya? Yuk kita mulai. Anak-anakku semua, mari kita baca bersama-sama bacaan yang ada di layar ini. Ayo, 1, 2, 3. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Nah, bagaimana anak? Sudah selesai membacanya? Ayo, kita lanjutkan. Sekarang, mari kita amati dan membaca teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini ada Siti, ada Udin, ada Dayu, dan ada juga Beni. Begitu ya. Mari kita baca bersama-sama. Halaman rumah ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana cara kita mengeringkannya? Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Nah, ini adalah percakapan antara Siti, Dayu, Udin, dan juga Beni. Nah, setelah membaca itu, kira-kira apa sih ya isi percakapan Udin dan teman-temannya? Dan mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Yang ketiga, apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Yuk kita cari tahu jawabannya. Sudah ketemu jawabannya? Yuk kita ulas bersama-sama. Apa sih isi percakapan Udin dan teman-teman? Iya, isi percakapan Udin dan teman-teman adalah mereka berdiskusi menentukan alat untuk mengeringkan genangan air yang terdapat di halaman tempat mereka akan bermain. 2. Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Ya, betul sekali. Supaya aman dan nyaman ketika digunakan untuk bermain. Yang ketiga, apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Ya, tentunya sudah ya. Tindakan Udin dan teman-teman sudah benar karena mereka menjaga keselamatan diri ketika bermain.
Nah, sudah tahu ya, jadi ketika kalian akan bermain harus perhatikan dulu tempatnya sudah bersih atau belum dan sudah aman atau belum dari berbagai bahaya yang ada di sekitar itu, misalnya pecahan kaca atau kerikil dan seterusnya. Itu harus dibersihkan terlebih dahulu supaya kita bisa bermain dengan aman dan nyaman. Anak-anakku semua, sekarang mari kita membaca lagi. Mari kita baca kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Tadi sudah ada percakapan tadi dan kita kutip, kita ambil beberapa kalimat yang ada di percakapan tadi. Nomor 1, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Nomor 2, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Yang ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Dan yang keempat, siapa yang punya? Nah, dengan nada seperti itu termasuk adalah kalimat tanya, betul. Jadi kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat tanya dan kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ingat-ingat ya, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan atau diberi ya tanda tanya. Ingat-ingat ya, tanda tanya seperti ini. Kita dapat menggunakan kata tanya siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Masih ingat ya kalimat tanya yang kemarin sudah kita pelajari bersama? Ada kalimat tanya apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Begitu ya. Dan di sini yang kita contohkan adalah 3, yaitu kata tanya siapa, di mana, dan bagaimana. Masih ingat anak-anakku semua? Ingat ya? Oke, masih ingat bahwasanya beberapa kata tanya, contohnya adalah kata siapa, digunakan untuk menanyakan pelaku. Nah, misalnya adalah nama orang. Contoh, siapa nama ayahmu? Nah, itu kan siapa itu untuk menanyakan pelaku. Atau bisa juga siapa yang membawa buku ini? Siapa yang mau membantu saya? Begitu ya. Kemudian yang kedua, kata tanya di mana? Ini perlu diingat ya, ada kekeliruan apa tidak di sini? Iya, ada kekeliruan, yaitu kata di mana itu harusnya dinya di spasi ya, ingat-ingat ya. Dinya harus di spasi ya. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Ingat-ingat ya, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Contohnya, di mana tempat tinggalmu? Di mana kamu membeli buku? Di mana ibu memasak? Dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga adalah kata tanya bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses ya. Misalnya, bagaimana cara menyalakan televisi? Bagaimana cara menyalakan atau menggunakan HP? Nah, bagaimana cara kita belajar supaya cepat pandai? Nah, itu adalah kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Kita lanjutkan. Amati gambar berikut dengan teliti. Silakan amati. Sudah ya? Nah, sekarang tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tulis dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Silakan mengerjakan. Sudah selesai anak-anakku semua? Kalau sudah selesai, yuk kita cocokkan. Nomor 1 dengan kata apa? Apa yang terjadi pada anak laki-laki itu? Nah, misalnya gitu, pasti jawaban kalian mungkin ada yang berbeda, tetapi intinya hampir sama, gitu ya. Yang kedua, mengapa dia bisa terjatuh? Nomor 3, siapa yang melihat dia terjatuh? Atau siapa yang membantu mereka? Siapa yang membantu
teman yang terjatuh. Nomor 4, di mana dia terjatuh. Yang kelima, bagaimana reaksi temannya setelah dia terjatuh, atau bagaimana bagaimana reaksi apa yang dilakukan gitu ya. Oke anak-anakku semua, yuk kita perhatikan gambar berikut. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Lihat ya, gerakan menekuk banyak bentuknya. Kalau masih bingung nanti juga bisa ditanyakan ke Bu Widya ya besok, hari ini ya, hari Sabtu ini pada pelajaran PJOK. Yang pertama adalah gerak dasar menekuk lutut. Maksud saya adalah gerak dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Ya. Selain itu berguna juga untuk pelenturan kaki. Nah, ini adalah contoh gerakan-gerakan dasar menekuk lutut. Gerakan setengah jongkok. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok adalah seperti ini ya. Kalian bisa mempraktekannya. Yang kedua adalah gerak jongkok penuh. Seperti ini gerak jongkok penuh. Kemudian berdiri lagi ya. Kegiatan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Seperti ini, bermain kucing jongkok di darat dan di air. Ya, kalau bermain di air itu tentu di kolam yang dangkal dan harus ada pengawasan dari orang tua. Nah, cara bermain kucing jongkok di darat. Yang pertama, tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Yang kedua, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Yang ketiga, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Kucing harus berada di tengah kelompok. Siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. Dan ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Itu ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa bermain bersama-sama. Ini adalah cara bermain di air. Silahkan dibaca. Baik anak-anakku semua, ayo mencoba lakukan kegiatan berikut dengan benar. 1. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Silahkan kalian lakukan ya. Hati-hati. Yang kedua, gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. Silahkan latihan. Dan yang ketiga, bermain kucing jongkok. Kalian bisa bermain bersama ayah bunda maupun dengan kakak atau teman di sekitar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya. Nah, ayo membaca. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, sekarang mari kita diskusikan tentang bermain yang dapat melatih sikap persatuan dalam keberagaman. Contoh nomor 1 adalah bermain kucing jongkok. 2, siapa bisa? Iya, betul sekali. Bermain kucing dan tikus di air. 3, siapa? Iya, betul. Bermain sepak bola. Bermain basket. Bermain voli. Bermain futsal dan bermain yang lainnya yang membutuhkan teman dalam suatu tim atau kelompok yang perlu kerjasama dan tentunya mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Baik anak-anakku semua, untuk latihan kalian pada hari ini silahkan kalian kerjakan buku Maestro tema 8 ya, halaman 21 muatan PPKN. Nah, pembelajaran kita sudah setelah usai dan mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tetap semangat untuk menjaga kesehatan, menjaga kerukunan, dan selalu ikuti protokol kesehatan.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!